Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumana Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial di kawan Excel. Oke, gabut, sebenarnya gak gabut juga sih. Video tutorial ini rangkaian nanti dari pemecahan kasus yang nanti akan saya buat setelah video tutorial ini ya. Jadi ya kayak mirip step lah, kayak mirip dua kali video tutorial dipecah jadi dua karena emang kalau dijadiin satu insya Allah bingung nanti teman-teman. Jadi langsung saja ya. Buat teman-teman yang nonton ini pun mungkin bisa juga mengikuti walaupun nggak memahami nanti kasusnya apa ya. Jadi kita buka dulu Excel. Kalau teman-teman buka di Excel ya, di sheet manapun, kemudian klik pada tab data di sini. Jika teman-teman amati, geser ke sebelah kanan, ada di sini data tools. Kemudian ada satu fitur atau fasilitas yang namanya remove duplicate. Jadi saat kita klik seperti ini, misal kita punya data dulu ya, mungkin kita harus bikin data dulu, misalnya 1, 1, 2, 3, 4, seperti ini. Kita klik dan blok seperti ini, kemudian kita klik pada remove duplicate, akan muncul pop-up seperti ini. Jadi untuk menghilangkan item-item yang duplikat di sini, kita harus melakukan sedikit setting di sini ya. Ya, nanti bisa dipelajari lah untuk remove duplicate di video tutorial saya yang lain. Tapi untuk kali ini kita akan coba replika atau buat satu VBA yang cara kerjanya persis seperti ini ya. Atau saya bilang mirip saja lah, kalau nanti persis ada yang protes. Jadi saya bilang mirip saja. Kita akan buat satu function atau satu prosedur ya di VBA yang cara kerjanya sama dengan atau identik dengan si remove duplicate. Pertanyaannya begini, jadi sekarang buat apa buat VBA yang cara kerjanya seperti remove duplicate? Bukannya gampang saja untuk mengklik remove duplicate kemudian datanya akan tersaji di sini dengan ini ya, dengan mudahnya di Excel. Cara ini mungkin ya cara-cara kerja, tetapi jika kita lihat di sini ya, remove duplicate ini hanya satu fitur yang bekerja di cell atau di worksheet-nya teman-teman. Jadi hasil dari function atau si remove duplicate ini tidak bisa kita pakai lagi di VBA. Nah, kasusnya ini akan berbeda saat kita harus membuat satu kode yang hasilnya nanti akan kita olah lagi di VBA. Jadi hasil dari remove duplicate ini agar bisa diolah lagi di VBA, kita harus buat satu kode lagi yang cara kerjanya mirip seperti remove duplicate ya teman-teman ya. Jadi saya lanjut dulu di sini ya. Misalnya untuk select yang mau dihilangi duplikatnya, saya centang pada kolom A karena memang data saya ada di kolom A. Jika kita tandai di sini ada 1, 1, 2, 3, 4, yang duplikat ada angka 1 saat saya klik OK. Maka yang hilang adalah angka 1 dan dia akan bergeser ke atas ya, seperti ini. Kita klik OK. Jadi hasil yang disajikan si remove duplicate selalu disajikan lagi di cell, tidak bisa kita ambil di VBA ya, karena jika kita ke Visual Basic Editor, ke developer, kemudian ke Visual Basic, saya buat satu modul baru ya, klik pada insert kemudian modul, let's say saya kasih sub test ya, seperti ini. Kemudian kita buat satu, atau kita panggil satu coding yang memanggil si remove duplicate ya. Anggaplah saya pakai dim rs range ya. Kemudian saya tulis r dot. Nah, ini ada remove duplicate di sini. Tapi dia merupakan satu ini ya, satu method ya, atau satu bukan properties. Kalau properti kan seperti ini. Method itu satu kegiatan. Jadi dia melakukan sesuatu, bukan menghasilkan sesuatu ya. Jadi si method ini tentu langsung mengerjakan sesuatu di sel kita atau di sheet kita. Kita tidak bisa mengambil hasil dari si remove duplicate ini, kecuali kita juga setelah kita remove duplicate, kita ambil lagi data dari sheet ini.
kita ambil ulang di sini. Nah, itu kan nggak efektif ya di VBA. Makanya di sini kita akan buat satu VBA yang cara kerjanya identik dengan si remove duplicate, agar nanti si kode ini, hasil dari kode ini atau array dari kode ini bisa kita pakai lagi di step selanjutnya di VBA. Dan itu akan jadi satu awal untuk kita menyelesaikan kasus yang nanti akan saya share di video tutorial lainnya. Oke, kita langsung saja. Karena kita nanti menggunakan library di luar VBA, jadi kita harus men-set dulu library yang akan kita baca melalui VBA. Jadi teman-teman klik saja pada tools, klik pada reference. Kita akan mereference pada scripting ya, pada scripting runtime. Jadi ini adalah modul-modul yang bisa kita pakai dalam VBA. Kenapa ada di sini? Karena ini pada dasarnya bundling di luar VBA ya, bahasa gampangnya seperti itu. Jika kita ingin memanfaatkan fitur-fitur yang ada di item teman-teman di sini, kita harus mencentang item yang ada di sini ya, sehingga si VBA paham apa yang akan kita referensikan. Saya kasih contoh nih di sini, misalnya saya ganti di sini sub remove duplicate ya. Saya kasih X saja ya, atau pakai bahasa Indonesia saja lah. Hapus duplicate seperti ini ya. Saat saya menyertakan satu ini ya, satu referensi, misalnya dim dcs scripting nggak bisa karena kita belum merefer pada si library-nya si susah sekali sih ngomong, library-nya si scripting runtime ya. Jadi saat saya cari di sini misalnya dictionary pun nggak akan ada di sini di listnya. Jadi kita harus kita harus merefer pada satu library yang ada di luar VBA. Jadi kita klik pada tools, reference, kita pilih pada Microsoft Scripting Runtime ya. Cari di sini yang menyebutkan, scroll dulu ke bawah, Microsoft S-nya di sini nih, Microsoft Scripting Runtime. Kita centang, kita klik OK. Maka sekarang saat saya tuliskan di sini dim dcs, saya pakai new saja, new scripting. Nah, ada kan di sini scripting.dictionary ada. Ini bedanya saat kita belum refer pada tools atau pada library yang ada di dictionary ya. Nanti saya akan buat bagaimana jika kita nggak merefer pada si Microsoft Scripting Runtime ya. Kita bisa memanfaatkan late binding dengan memanfaatkan objek, dan itu akan kita bahas nanti di penghujung tutorial ini ya. Sementara saya pakai ini dulu. Kemudian si variabelnya kita harus buat dim rs range ya. Range seperti ini boleh, atau nggak pakai range juga boleh sih. I aja lah, i s integer ya, seperti ini. Kemudian yang harus kita lakukan, saya tulis di sini ya, inisiasi variabel. Kemudian di sini kita buat, mungkin nanti akan kita buat loop ya, loop untuk baca item. Kemudian di bawah loop nanti kita analisa apakah data sudah ada ya. Kemudian kita nanti akan coba simpan atau kita tuliskan di sheet lagi ya, tuliskan di sheet seperti ini ya. Oke, kita enter dulu, kita beri sedikit space. Kita coba bikin data dulu di sini teman-teman ya. Misalnya 2, susah sekali sih menghapus.
delete. Saya buat data di sini di B saja ya, biar beda. Misalnya 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 1. Nah, begini ya, kan ada double ya. Kita coba buat nama juga, misalnya hero. Terus di sini ada VBA. Saya ada hero lagi. Ini ya. Kita akan coba loop data yang ada di sini, kemudian kita analisa dengan si dictionary tadi, apakah data ini sudah ada. Jika sudah ada, tidak akan di-includekan di dictionary, kemudian hasil sortirnya akan kita tuliskan nanti di sel sampingnya ya. Jadi kita coba dulu atau kita tampilkan di sel aktif, misalnya sel aktif di D1, jadi nanti hasilnya akan ditampilkan di D1, D2, D3, dan seterusnya ya. Kita coba di sini. Saya close saja dulu ini ya. Kita pakai loop. Loopnya baca item. Baca item ada di B1 sampai habis. Jadi kita pakai loop ya. Kita inisiasi dulu untuk I-nya berapa. Di sini saya tuliskan I sama dengan 1. Kenapa 1? Karena baris kita diawali dari nomor 1. Kemudian kita pilih looping dengan do saja ya. Do until till is empty. Kita coba di sini range B ya, karena datanya ada di B. B berapa? B dan I, karena barisnya ada di I ya. B dan I. Kita kurung seperti ini. Kemudian saya tutup dengan loop. Untuk mengantisipasi loopnya nanti infinite atau tidak terbatas saat ada error, saya beri satu pencegahan ya, atau error handling di sini. If I sama dengan 100 misalnya ya, then exit do. Kenapa saya tulis ini? Jadi saat nanti I-nya tidak terhingga sampai 100, si VBA kita tidak akan error, tapi kita akan langsung exit do. Kenapa saya buat 100? Karena datanya sebenarnya hanya di 13. Jadi saat ada perulangan terus sampai ke bawah, berarti ada error untuk kode kita. Jadi kode ini mengantisipasi hal tersebut ya. Kemudian kita tuliskan I sama dengan I plus 1 seperti ini ya. Oke, jadi sekarang kita melangkah ke step analisa apakah data sudah ada. Jadi kita pakai if ya, tentunya untuk menganalisa kita pakai percabangan if. Nah di sini kita manfaatkan fitur yang ada di dictionary ya. Jadi if DC ya. Jadi di dictionary itu ada satu, saya belum jelasin ya. Jika teman-teman buka satu dictionary ya, di sini saya membuat dictionary dengan nama DC. Dictionary itu ada dua item yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kuncinya atau key, kemudian adalah itemnya. Ya, misalnya saya tulis di sini misalnya key kan sama dengan apa X ya. Baru yang kedua adalah itemnya. Itemnya adalah apa gitu ya. Misalnya saya. Cara kerja di sini seperti ini. Jadi ada key kemudian ada itemnya. Nah, karena data kita hanya satu baris, key-nya juga adalah item yang akan kita pakai. Jadi nanti key-nya akan sama dengan item. Bingung? Ya nggak apa-apa, nanti sambil jalan ya. Kita tulis di sini if dc dot ya, exist. dc.exist ini dia akan mencari apakah data yang kita masukkan ke dictionary sudah ada. Jika sudah ada akan di skip. Jadi dengan langkah ini kita bisa mencari data yang duplikat ya. Jika duplikat ya memang nggak kita masukkan ke dictionary ya. If dc exists, kemudian kita pakai key-nya. Key-nya apa? Key-nya adalah range B ini saja ya. Kita copy saja di sini. Kita copy aja ini di sini. Ctrl C, kemudian taruh di sini Ctrl V dot value ya. Then saya tutup dengan NF ya. NF. Jadi begini cara bacanya. Jika data yang ada di DC ini sudah ada dengan kuncinya adalah B, value yang ada di B ya, maka apa yang Anda lakukan? Karena
kita nanti inginnya mengumpulkan data yang unik saja, jadi ini kita balik ya. Kita balik dengan tambahkan not seperti ini. Jadi cara bacanya adalah seperti ini. Jika data yang ada di dictionary ini tidak ada, maka data yang ada di range B ini akan kita masukkan ke dictionary. Gitu ya. Kita tuliskan saja di sini adalah dc.add ya. Seperti ini. Yang pertama adalah key-nya adalah range B tadi ya, range B dan I. Kemudian itemnya kita juga masukkan si B tadi, itemnya, item kita pakai range yang sama, range B dan I. Kita tambahkan value saja di sini ya, value, ini juga value ya. Jadi nanti saat si DC ini melihat data yang ada di range B ini belum ada di DC atau belum ada di kotak DC, maka item tersebut akan dimasukkan ke dictionary. Oke ya. Agar gampangnya nanti kita jalankan saja, tapi ini kita klik kanan dulu, saya add words dulu ya. Kita coba lihat di sini apa yang terjadi saat kita jalankan si kode ini. Kita coba ya, tekan F8 di keyboard. Oke, berjalan I do until range B. Jadi mulai masuk ke analisa, kemudian dia melihat apakah DC ini sudah terisi dengan angka B dan II-nya bernilai 1, berarti apakah DC sudah berisi angka 2. Karena DC-nya masih kosong di sini, maka angka 2 tersebut akan dimasukkan ke DC ya. Kita coba. Ya, dia mulai masuk, DC sudah mulai ada. Kita lihat di sini ya, klik. Belum ada isinya, saat saya tekan F8 lagi. Ya, sudah mulai masuk nih item pertama angka 2. Ya, angka 2 mulai masuk. Dia akan masuk lagi ke loop ya, ke sini, kemudian I tambah 1 bernilai 2, balik lagi ke atas. Kita coba ya, F8, F8, F8. F8 lagi, dia akan balik ke atas, dia akan menganalisis lagi. Sekarang ke baris berikutnya. Dia akan nanya apakah angka 3, kenapa 3? Karena range B baris nomor 2 berisi nomor 3 di sini sudah ada di DC. Karena DC ini baru DC angka 2, maka angka 3 akan masukkan ke DC. Kita coba lihat ya. Ya, 3 masuk ke DC ya. Kemudian kita lanjut sampai ke 4 ya. Saya cepetin. Ya, 4 masuk. Sekarang kita ke 5. 5 akan masuk di sini ya. Nah, sekarang baris berikutnya 5 lagi. Ya, 5 lagi. Apakah nanti akan masuk juga di sini? Kita coba lihat ya. F8, 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 F8. Nah, dia sekarang menganalisa. Di sini dianalisa. Apakah angka 5 sudah ada di DC? Ya. Ini ada angka 5 ya. Karena angka 5 sudah ada, nanti akan di skip ke langsung ke NF. Jadi tidak masuk ke add di sini. Kita coba lihat. F8 ya, langsung di skip ke NF. Demikian seterusnya. Jadi hanya akan dicatat item yang unik saja di sini atau tidak ada duplikat. Demikian juga nanti untuk 1, 6, hero dan data selebihnya ya. Kita coba lihat. Oke, kita play saja. Kita stop di sini ya. Stop ini ya. Kita play sampai stop. Kita play ya. Play, dia berhenti di stop. Kita coba lihat di sini. DC sudah memiliki item-item yang ada di sini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nah, sudah dihilangin duplikatnya. Kita tinggal nuliskan apa yang ada di DC ini ke worksheet atau ke active cell ya. Kita coba lanjutkan datanya di sini. Saya tekan enter, beri ruang dikit ya. Jadi saya tuliskan saja di sini. Loop lagi ya. Jadi saya loop untuk ininya. DC-nya. Kita pakai I lagi. Jadi for I sama dengan 1 to dc.count ya. dc.count plus 1 ya.
Kenapa dc.count plus 1? Karena counting si dictionary itu diawali dari angka 0, bukan dari angka 1. Atau jika teman-teman nulis ya seperti ini aja, 0, nah ini tidak perlu plus 1. Seperti ini ya. Saya tekan enter, saya tutup dengan next, I. Sekarang kita tinggal menuliskan data yang ada di sini ya. Active cell dot value kan sama dengan DC I ini ya. Oke, kemudian kita offset ya, active cell dot offset. Kita bergerak satu baris ke bawah ya, satu baris ke bawah dan 0 row 0 kolom seperti ini. Kita select. Oke. Tab ini kita rapikan. Oke, kita coba jalankan ya. Apakah nanti angka 2 langsung tertulis ini, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita coba F8. 8 masuk ke perulangan, dia akan menuliskan DC-nya masih belum tertulis ya. Saya salah di key-nya. Key-nya bukan ini. Key-nya adalah si DC sendiri ya. Sebentar. Oke, jadi harus merefer ke key ya teman-teman. Saya salah ininya. dc.keys ya. Kita pakai keys ya, methods, kemudian kita ambil untuk ininya, i-nya di sini ya. Oke, kita ulang lagi. Kita ke atas. Kita tekan F8. Ya, sudah tertulis 2, kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika kita play, maka hasilnya adalah, ada debug. Di mana ini? Keys. dc.count, sorry, saya minus 1. Ini kelebihannya, karena tadi dimulai dari 0. Oke. Saya stop dulu. Ini saya coba hapus, kemudian ini saya play lagi ya, teman-teman ya. Balik lagi ke Visual Basic, saya play. Nulisnya di sini, aktif cellnya saya di sini. Bentar, saya taruh ke atas. Saya taruh di sini aktif cellnya ya. Kemudian saya balik ke sini, kemudian saya play, kita coba. Ya, langsung tertulis item-item yang sudah di remove duplikatnya di active cell. Jika active cell saya di sini atau di bawah sini juga nggak apa-apa. Nanti akan ditulis mulai dari sini 2, 3 dan seterusnya. Kita coba ya. Play. Ya, seperti ini. Jadi dengan menggunakan dictionary kita bisa ini ya teman-teman ya, bisa menduplikasi atau mereplika VBA atau cara kerja si remove duplikat. Nah, setelah tutorial ini nanti kita akan buat lanjutan kenapa kita membuat ini ya. Pemecahan kasus dari teman saya, dari Pak Rianmo, yang udah beberapa minggu ngejar-ngejar saya juga untuk menyelesaikan, untuk memberi contoh bagaimana menyelesaikan dengan VBA. Ini langkah awal ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dipakai untuk kondisi yang lain, atau mungkin juga bisa jadi pembelajaran teman-teman yang baru belajar si dictionary ya. Saya juga baru belajar sih. Kita tinggal merapikan kodenya seperti ini. Kita rapikan, ruang-ruang kosong kita hapus. Ya, seperti ini adalah kode kita. Saya close. Nanti ini bisa kita pakai untuk tutorial berikutnya yang akan saya share setelah tutorial ini. Oke teman-teman ya, demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman yang baru belajar VBA.
dan bingung ya nggak masalah, pelan-pelan saja belajar, yang penting tetap tekun untuk belajar. Buat teman-teman yang merasa video dirasa ini bermanfaat, silahkan diklik tombol like maupun di share ke teman yang lain agar ilmunya semakin banyak dikuasai oleh orang ya, karena ilmu semakin banyak dikuasai orang ya semakin gampang kita nanti kerja ya teman-teman. Oke, ketemu lagi di tutorial saya yang lain. Tetap bersama kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.